Pembahasan kita selanjutnya itu adalah, virgin birth dan ini sangat, erat kaitannya dengan, the second Adam, ya. Jadi ketika kita mempelajari tentang virgin birth, yaitu, lahirnya Yesus Kristus dari perawan, yaitu Maria, maka kita, mempunyai satu, keterkaitan topik dengan, pembahasan second Adam, ya. Jadi makanya, kelahiran dari perawan itu akan membahas juga Yesus sebagai Adam yang kedua, karena virgin birth itu menolong kita untuk memahami kenapa Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, ya, jadi, kita mulai dari kitab Kejadian ya, yaitu satu topik, satu pembicaraan yang cukup, penting ya, ini menjadi sesuatu, akar atau awal dari Injil ya. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka berita Injil atau good news, kabar baik itu langsung muncul. Nah, ada dialog-dialog di situ yang kemudian memberikan kita satu pemahaman ya, untuk memahami tentang the virgin birth. Karena karya keselamatan itu, langsung diberitakan dengan satu berita tentang lahirnya dari perawan. Nah, kita, membaca teks kita di Kejadian 3 ayat 15, ya, "Aku," yaitu Tuhan ya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau," yaitu si ular, karena Tuhan bicara dengan ular, "dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Ya. Jadi ada permusuhan antara ular dan juga antara perempuan. Dan permusuhan ini juga berlanjut sampai kepada, keturunan selanjutnya, yaitu keturunanmu, di sini ular, dan keturunannya, yaitu si perempuan, keturunan si perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, ya. Atau kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu, I will put enmity, ya, aku akan mengadakan permusuhan between you and the woman, and between your offspring and her offspring, ya. Jadi ada permusuhan atau peperangan, ada eee, satu peperangan lah ya antara, perempuan ya dan si ular. Dan pertempuran ini terjadi terus sampai akhir ya, yaitu sampai si perempuan ini punya keturunan dan juga si ular ini ya. Nah, keturunan si perempuan ya, saya buat di sini adalah her offspring. Di sini di dalam bahasa Ibrani juga kelihatan, dalam bahasa Inggris nggak ketahuan ya. Bahasa Indonesia nggak ketahuan karena disebut cuma keturunannya, nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Di dalam bahasa Ibrani kelihatan dan dalam bahasa Inggris juga jadi kelihatan, makanya saya pakai teks bahasa Inggris ya. Nah, dikatakan he shall bruise your head ya. Jadi her offspring ini adalah laki-laki ya, yaitu dia laki-laki akan mengeremukkan kepalamu dan engkau ular, engkau akan meremukkan tumitnya ya. Jadi peperangan yang pertama ini, ya si perempuan ini kalah ya, yang kemudian at the end, maka pertempuran ini akan diteruskan sampai dilanjutkan oleh keturunan si perempuan. Nah, jadi kalau kita gambarkan lagi gitu ya, jadi, ada pertempuran antara si perempuan dan si ular ini ya, antara ini, dan kemudian, pertempuran itu berlanjut ya, yaitu si perempuan ini ada si keturunan perempuan. Nah, si ular ini agak sedikit unik ya kalau kita baik-baik memperhatikan ya. Kan di sini dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini adalah ular gitu ya. Jadi ini dia, dan perempuan. Nah, ada perempuan di sini, ya, ini perempuan. Nah, antara keturunanmu, ya, keturunan ular ya, keturunan ular. Jadi si ular ini akan punya keturunan, ya, keturunanmu dan keturunannya. Jadi si perempuan juga punya keturunan. Jadi peperangan ini dari sini perang, lalu lanjut ini juga ikutan perang gitu. Tapi pengkalimatan di Alkitab agak sedikit unik gitu ya. Kemudian dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan, nah ini bukan si perempuan lagi, tapi eee, keturunan si keturunan si perempuan, bukan lagi si perempuan ya.
keturunannya akan meremukkan. Harusnya ini kalau kita lihat, bandingannya, kalau ini perang lawan ini, maka ini perang lawan ini. Jadi harusnya itu ya, keturunannya akan meremukkan kepala keturunanmu, kurang lebih begitu harusnya ya. Dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya, gitu. Nah ternyata, bentuknya enggak ya. Jadi ternyata dikatakan keturunannya si perempuan akan meremukkan kepalamu. Jadi, di sini ternyata perangnya itu si ularnya tetap sama ya, bukan lagi dengan si perempuan, tapi bukan lagi keturunan perempuan ini bukan melawan si keturunan ular, karena keturunan ular itu sebenarnya tidak ada ya, yang ada itu ada tetap si ular. Jadi kurang lebih menunjukkan bahwa, dia yang mengalahkan si, manusia atau perempuan ini akan nanti dikalahkan oleh keturunan perempuan. Ya ular ini nggak punya keturunan gitu ya konsepnya, tapi untuk menunjukkan bahwa, bentuknya itu seperti perempuan ini punya keturunan, si ular ini punya keturunan ya, tapi sebenarnya bukan keturunan, tetapi ular yang sama yang akan dikalahkan oleh si keturunan perempuan. Jadi, keturunan perempuan dan keturunan ular ini akan berperang ya. Jadi keturunan si perempuan itu adalah, laki-laki ya, yang dijanjikan dan keturunan ular ada si ular itu sendiri. Jadi si ular itu tidak punya keturunan sebenarnya, tetapi dia yang mengalahkan si perempuan ini akan dikalahkan oleh keturunan perempuan itu. Nah, kemudian, kalau kita berikan beberapa catatan ya, jadi, dia yang menghancurkan atau meremukkan kepala, si ular bukanlah, offspring atau apa namanya, keturunan daripada Adam, but the woman. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Kenapa kemudian tidak dibuat pertempuran antara, apa namanya, kan sebenarnya peperangan ini juga antara manusia ya, bukan cuma perempuan, tetapi juga Adam, tetapi juga manusia itu sendiri melawan si ular. Tetapi di sini, Allah sengaja bicaranya sama ular, sama perempuan, dan kemudian menyebutnya sebagai keturunan perempuan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting yang memberikan satu catatan, ada satu arahan kepada kita, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah, eee, keturunan perempuan, tidak disebutkan sebagai keturunan laki-laki, gitu. Kenapa tidak disebutkan keturunan laki-laki? Nah, begitu kan jadi pertanyaan kita, kenapa tidak disebutkan perempuan laki-laki, tetapi disebut sebagai keturunan perempuan? Nah, masalahnya adalah kalau kita membaca Alkitab, khususnya di dalam konteksnya ini, Kejadian pasal 3, pasal 4, pasal 5, begitu ya, kita akan menemukan bahwa di dalam, silsilah, offspring itu adalah milik laki-laki atau misalnya akan disebut sebagai anak laki-laki ya, Adam memperanakkan Set gitu ya. Lalu kemudian Set memperanakkan siapa gitu. Tapi kan sebenarnya melahirkan tetap perempuan, tetapi meskipun perempuan yang melahirkan, tetapi di sini dalam teks ini kita menemukan bahwa yang disebut sebagai manusia itu adalah keturunan laki-laki gitu. Jadi laki-laki itu melahirkan keturunan, memiliki keturunannya meskipun dilahirkan oleh perempuan. Nah, kita kan menemukan di sini ada satu hal yang unik, kenapa disebut sebagai keturunan perempuan? Keturunan perempuan bukan disebut sebagai not the offspring of Adam. Kenapa bukan offspring of Adam gitu? Kenapa disebut sebagai keturunan perempuan? Nah, sementara di dalam kitab, Kejadian, yaitu konteks daripada teks ini, dikatakan bahwa yang namanya perempuan, yang namanya keturunan itu adalah keturunan laki-laki gitu. Siapapun dia akan disebut sebagai anak Adam, dia akan disebut sebagai anak Set, dia akan disebut sebagai anak misalnya Henokh, disebut anak Metusala, disebut anak Nuh gitu ya. Jadi nama-nama bapaknya yang disebutkan yang disebut memperanakkan itu adalah laki-laki ya, Set memperanakkan, Adam memperanakkan, gitu. Jadi, modelnya, seperti itu, ya. Kita lihat sebentar ya di Kejadian pasal 5 ini untuk memberikan contohnya, di sini dikatakan misalnya ya, "Inilah keturunan Adam, pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia berupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka." Nah, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Lalu kemudian kita juga baca, eee selanjutnya, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos. Kemudian
setelah Enos 90 tahun, ya, dia memperanakkan Kenan. Jadi, selalu model-modelnya seperti itu, ya. Jadi yang memperanakkan itu adalah laki-laki gitu, yang memiliki keturunan adalah laki-laki, bukan, perempuan. Meskipun semuanya lahir dari perempuan, tetapi tidak disebutkan sebagai keturunan perempuan, ya. Ini menjadi suatu catatan, buat kita. Dan, selanjutnya adalah kita sampai pada kesimpulan bahwa her offspring atau keturunan perempuan itu memiliki satu, makna ya, makna khusus gitu, yaitu, meskipun, semua orang itu lahir dari perempuan ya, he was born from a woman, but he was not called man offspring. Jadi sama seperti kita, kita lahir dari perempuan, tapi kita tidak disebut keturunan perempuan. Atau dalam konteks Alkitab ini, Kenan lahir dari perempuan, dari ibunya, Set dari ibunya, ya, tetapi tidak disebutkan sebagai keturunan keturunan Hawa atau keturunan ibunya Kenan gitu. Ibunya Yare tidak disebutkan sebagai keturunan ayah mereka gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita bisa simpulkan, maka kita sampai kepada satu kesimpulan dengan mengatakan bahwa the woman offspring, yang dimaksud dengan woman offspring, was born without man seed. Ya, jadi kita sampai kepada kesimpulan bahwa kita coba perhatikan sekali lagi ya. Di sini yang akan menghancurkan kepala si ular itu adalah keturunan perempuan, lahir dari perempuan, semua lahir dari perempuan, tetapi tidak disebut sebagai keturunan eee, laki-laki. Nah, sementara di dalam kitab, Kejadian, semua lahir dari perempuan, tetapi disebut sebagai anak laki-laki, ya. Makanya kita sampai kepada kesimpulan bahwa yang disebut dengan atau apa yang dimaksud oleh woman offspring atau keturunan perempuan, artinya itu adalah si dia yang akan menghancurkan kepala si ular, mengalahkan si ular itu, akan lahir dari perempuan tanpa benih laki-laki, ya. Jadi dia memang lahir dari perempuan, sama seperti yang lain, tetapi dia akan lahir dari perempuan tanpa benih laki-laki, sehingga dia tidak disebut keturunan laki-laki, tapi dia disebut keturunan perempuan. Kenapa disebut keturunan perempuan? Karena tidak ada benih laki-laki. Dia akan lahir dari perempuan yang perawan, ya, yang kita sebut sebagai virginal birth. Jadi dia yang akan memenangkan peperangan antara manusia dengan si ular, yang menghancurkan kepala si ular, yang mengalahkan manusia, maka dia juga adalah keturunan manusia dan dia akan lahir dari perempuan. Sama seperti semua manusia yang lain, tetapi dia tidak disebut sebagai keturunan perempuan. Sebagai keturunan laki-laki. Karena dia hanya lahir dari perempuan tanpa benih laki-laki. Nah, perempuan di dalam Kejadian 3:15 ini bisa juga kita pahami sebagai the Virgin Mary. Kenapa? Karena hanya Maria lah yang membentuk yang bisa memenuhi semua kriteria tentang hal ini. Dia perempuan, dia tidak berhubungan dengan laki-laki, dia tidak melakukan sexual activity, tetapi dia bisa melahirkan Yesus atau Yesus dikandung olehnya, ya. Dengan konsep itu yang ada di dalam Eve atau Hawa, maka kita bisa memahami itu sebagai the Virgin Mary adalah orang yang diacu oleh teks di dalam Kejadian 3:15 ya. Maka Jesus is the one who was born from the Virgin Mary defeats the evil as promised in Proto-Evangelium. Proto-Evangelium ini artinya adalah Injil yang pertama. Jadi kita memahami Kejadian 3:15 adalah Injil yang pertama. Jadi berita Injil, good news yang pertama. Berita kemenangan yang akan datang, berita pengharapan, berita bahwa kita pasti akan menang, yaitu adanya di dalam Kejadian 3:15 gitu ya. Jadi kurang lebih begitu konsep pengantarnya ya. Nah, kita lihat fulfillment-nya. Tadi kan kita mengatakan bahwa ada garis yang kita bisa tarik ya, ada parallel ya antara Hawa sampai dengan perawan Maria. Nah, fulfillment-nya apa? Nah, kita lihat di dalam Injil. Di situ di Injil itu ada
cerita atau ada kisah atau ada narasi yang menceritakan penggenapan semua janji-janji di dalam proto-evangelium. Nah, di dalam Lukas 1:30-31 dan 34-35 gitu ya, bunyinya begini ya. And the angel said to her, ya. Dan kemudian malaikat itu ngomong sama Maria, "Do not be afraid, Mary, ya, for you have found favor with God." Ya, ini cerita yang paling sering kita dengar ketika kita Natal, ya. And behold, you will conceive in your womb and bear a son. Jadi kamu akan mengandung, ya, di dalam kandunganmu kamu akan mengandung. And you shall call his name Jesus. Ya, kamu akan memanggil dia sebagai Yesus. Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Nah, lihat baik-baik ya kalau kita lihat teks ini. Mary said to the angel. Maria berkata kepada malaikat yang mengatakan bahwa dia akan hamil. Ya, dia akan hamil. Dia akan mengandung. Nah, kemudian dia langsung mengatakan, how will this be? Bagaimana itu bisa terjadi? How will this be? Bagaimana mungkin terjadi? Since I am a virgin. Saya seorang perawan. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki dan saya masih perawan. Dan kalau kamu katakan saya hamil, dari mana? Bagaimana saya bisa hamil? Kemudian, and the angel answer her. Ya, dan kemudian malaikat itu berkata kepada dia. Jadi ini cukup menarik ya jawaban Yesus, malaikat ini memberikan kita sebuah gambaran yang utuh ya. The Holy Spirit will come upon you. Jadi, kenapa bisa hamil? Bukan berhubungan dengan laki-laki, tetapi Roh Kudus akan datang menaungi Maria. And the power of the Most High will overshadow you. Ya, dan kemudian kuasa yang Maha Tinggi akan akan hidup atau hadir di dalam diri Maria. Jadi therefore, ya, the child to be born, bayi yang akan dilahirkan itu we will call holy, the Son of God. Jadi Maria itu bukan manusia suci, ya. Maria bukan manusia tanpa dosa. Maria akan meneruskan dosa, ya, karena ada original sin, ya. Tetapi tetapi Yesus menjadi kudus dan tidak sama seperti kita yang lahir dari dari dosa, tapi karena Roh Kudus itu yang kita sebut sebagai komunikasi gratiarum, ya ini dia peristiwa yang disebut sebagai komunikasi gratiarum, bahwa Yesus Kristus sejak benihnya telah dinaungi oleh Allah dan kemudian dihiasi oleh Allah dan kemudian dijaga oleh Allah dan dikuduskan oleh Allah sehingga dia disebut sebagai holy, the Son of God, ya. Jadi dia disebut sebagai anak Allah. Nah, kemudian kita lihat di teks yang lain, di Matius pasal yang pertama ayat 18. Untuk menekankan tentang the virgin, ya. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. Ya, kelahiran Yesus Kristus itu kurang lebih seperti ini, ya. When his mother Mary had been betrothed to Joseph. Jadi ketika Maria itu bertunangan dengan Yusuf, before they came together. Jadi di sini Matius itu memberikan sebuah penekanan. Mereka itu memang sudah bertunangan, tetapi mereka itu belum tinggal bersama. Mereka tidak tinggal bersama, ya. She atau Mary was found to be with child from the Holy Spirit. Jadi Maria itu hamil seperti yang dikisahkan di atas ini, ya. Maria itu hamil dan kemudian mengandung. Mengandungnya bukan dari Yusuf, meskipun dia adalah tunangan Yusuf, meskipun dia itu akan menjadi istri Yusuf, tapi mereka tidak melakukan hubungan seks. Mereka tidak melakukan aktivitas seksual yang membuat Maria hamil, tetapi dikatakan di sini Maria itu punya anak atau mengandung karena Roh Kudus. Roh Kudus yang apa? Roh Kudus yang dijelaskan di sini, yaitu Roh Kudus itu menaungi dia dan kemudian entah bagaimananya ya, kita nggak bisa jelaskan secara saintifik bagaimana. Kita punya keterbatasan. Allah meletakkan benih itu, ya, benih itu di dalam tubuh Maria. Nah, apakah Yesus Kristus itu bukan anak Maria? Dia anak Maria sepenuhnya. Dia anak Maria, dia anak biologis Maria. Jadi Maria itu bukan numpang numpang rahim ya, bukan surrogate mother.
tapi Maria betul-betul ibunya Yesus secara manusia. Jadi daging manusia Yesus Kristus adalah anak kandung daripada Maria, bukan numpang, ya. Nah, bagaimana menjelaskannya? Bagian ini kita tidak bisa menjelaskan secara detail karena Alkitab juga tidak membicarakannya juga secara detail, ya. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan di sini ya, waktu malaikat itu datang kepada Maria, ya dikatakan di situ jelas bahwa Roh Kudus akan menaunginya dan Roh Kudus itulah yang menyebabkan Maria itu hamil ya. Bukan Allah menghamili Maria, tetapi Allah meletakkan benih itu dalam Maria ya. Allah menaungi Maria sehingga miraculously ya, secara mujizat, secara ajaib Maria itu hamil dan kemudian yang kita sebut sebagai anhipotasis yaitu tubuh manusia Yesus Kristus ini adalah tubuh tanpa pribadi ya, adalah natur manusia tanpa pribadi dan pribadi yang tinggal di dalam tubuh this baby ya, bayi ini, benih ini adalah the Son of God, the second person of the Trinity. Ya. Jadi yang disebut sebagai anhipotasis dan enhipotasis ya. Anhipotasis artinya tubuhnya itu adalah tubuh yang tidak memiliki pribadi manusia dan pribadi yang tinggal di dalam bayi ini atau manusia ini, natur manusia ini adalah pribadi pencipta langit dan bumi, yaitu pribadi anak Allah. The Son of God, the second person of the Trinity. So, jadi Jesus was conceived in Mary's womb by Holy Spirit, ya, without sexual activity. Itu poin, ya. And Jesus was not the offspring of Adam, but he has Adam's nature to Mary his mother. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Maria itu bukan surrogate mother. Allah bukan meminjam rahim Maria, tetapi Yesus betul-betul anak Maria. Jadi Jesus was not the offspring of Adam. Dalam pengertian gini, Yesus itu anak Yesus itu anak Maria, tetapi bukan keturunan Adam. Jadi seolah gini ya, kan tadi ada dominasi daripada laki-laki terhadap anak-anaknya. Meskipun semua itu dilahirkan oleh perempuan, tapi ada dominasi daripada laki-laki di mana disebutkan pria itu yang memperanakkan. Nah, di sini dari Kejadian 3 kita melihat adanya virginal birth, yaitu bahwa Yesus akan lahir dari perempuan, tetapi tidak disebut keturunan laki-laki. Berarti dia dikatakan bahwa dia akan lahir tanpa benih laki-laki. Nah, berarti Yesus bukan anak Adam di dalam pengertian bahwa bukan Adam, bukan benih Adam atau benih laki-laki atau benih Adam yang membuat Yesus itu lahir, tetapi Yesus itu lahir memiliki dari Maria untuk memiliki natur manusia yang sama seperti kita, tetapi bukan yang lahir dari Adam gitu. Jadi dia bukan di dalam Adam, dia bukan bagian daripada kekuasaan Adam karena Adam itu kan the head ya, kepala. Dia mengambil dia anak Maria untuk memiliki natur Adam, tetapi dia bukan offspring Adam. Dia bukan keturunan Adam. Tapi dia memiliki natur Adam dari ibunya, Maria. Saya ulangi ya. Jadi, Yesus ini bukan anak Adam, bukan keturunan Adam. Dia keturunan perempuan, dia keturunan Maria, dia keturunan perawan. Dia bukan anak Adam. Tapi dia adalah sepenuh-penuhnya manusia dari ibunya, tetapi dia bukan keturunan Adam, gitu. Ya. Nah, selanjutnya, lalu apa itu Adam? Nah, jadi kita udah ada baca teks ini ya. Teks ini katakan, this is the book of generations of Adam. Nah, lihat baik-baik ya. Saya buat sengaja warna merah ini dan juga bentuk ini bahasa Ibrani-nya ya. Cuman nggak usah saya tunjukkan, nanti kalian bingung ya. Jadi ini Adam, Adam, Adam. Ya, saya lihat ya. Lihat ya. This is the book of generations of Adam. Ini adalah inilah silsilah ya daripada Adam. Adam manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, he made him in the likeness of God. Ketika Allah menciptakan manusia, ia menciptakan serupa segambar dengan Allah. Male and female. Nah, berarti manusia itu adalah male and female ya. He created them and he blessed them and named them man atau Adam. Jadi lihat ya. Jadi manusia laki-laki
dan perempuan diciptakannya mereka, dia memberkati mereka dan menamai mereka Adam. Nah, jadi di sini udah ada dua Adam. Satu Adam, laki-laki ini, manusia pertama, dan kemudian female, yaitu Hawa, itu juga disebut Adam. Ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan adalah Adam. Tetapi jadi Adam ini punya dua pengertian. Satu, di Adam, ya manusia Adam, manusia pertama itu. Tetapi yang kedua juga adalah kemanusiaan atau natur manusia itu adalah Adam. Ya, male and female, he created them, he blessed them, and named them Adam. Ya, Adam. Jadi yang kita sebut Adam, laki-laki Adam nggak? Yes. Perempuan Adam nggak? Yes. Ya. Nah, kita adalah Adam, kita adalah manusia, itu Adam artinya. Ya, manusia itu dalam bahasa Ibrani itu Adam artinya. Jadi Adam itu ada di Adam, ya, yaitu manusia Adam, hak Adam, ya, manusia itu. Dan kemudian kita juga adalah Adam. Jadi kita ini manusia disebut ketika saya adalah manusia, sama dengan saya adalah Adam gitu ya. Nah, when Adam had lived 130 years, jadi ini Adam yang lain lagi, ini Adam yang ini. Gitu ya. He fathered a son in his own likeness. Jadi ketika Adam itu kemudian memperanakkan seorang anak, anak itu melahirkan atau mewarisi keserupaan dengan dia, ya. Anak itu after his image, ya. Dan kemudian dia menamainya Set. Jadi Set itu adalah anak Adam yang punya likeness dengan bapaknya, yaitu Adam. Adam berdosa, maka anaknya berdosa. Adam Adam manusia, maka anaknya manusia. Jadi ketika Adam memperanakkan, maka dia juga turut mewariskan his own likeness gitu. Nah, perempuan, female, siapa namanya, Hawa ini kan juga diambil dari laki-laki. Jadi Hawa pada awalnya itu ada di dalam tubuhnya Adam, di dalam tubuh Adam. Ketika Adam tidur, diambil dia dari tubuh Adam, keluar dari tubuh Adam, sehingga sebenarnya secara prinsip Adam itu manusia pertama, Hawa itu adalah manusia yang diambil dari Adam. Jadi Hawa pada dasarnya itu berada di dalam Adam sebelum dia itu dikeluarkan dari Adam. Jadi manusia itu, Adam itu betul-betul manusia pertama, betul-betul satu-satunya manusia, betul-betul manusia yang hanya Allah ciptakan, dan semua manusia lahir dari Adam. Termasuk Hawa tidak dilahirkan, tetapi keluar dari Adam. Ya, tidak dilahirkan seperti kita, tetapi Hawa itu betul-betul juga dalam tanda kutip ya keturunan Adam itu. Nah, jadi Adam di sini adalah representasi daripada umat manusia. Human is Adam, Adam is human, gitu ya. Jadi Adam itu representasi. Jadi pada Adam itu apapun yang dia lakukan, maka sebenarnya kita turut melakukan di dalam tubuh Adam. Pada waktu Adam berdosa, kita turut melakukan dosa di dalam tubuh Adam, ya. Kita turut melakukannya di dalam Adam. Nah, Adam is the head of humanity, ya, sama dengan seperti sistem federal, ya. Kalau presiden kita ini saat ini adalah Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan kalau dia misalnya menyatakan kita perang misalnya dengan satu negara gitu ya, anggaplah negara apa aja gitu, maka dia sebagai the head of Indonesia, the head of this country gitu ya, maka kita juga yang adalah bagian daripada negara ini akan juga terimbas karena he is the head gitu ya. Nah, children of Adam descend his own likeness, inherit what Adam had gitu. Jadi lalu keturunan Adam itu pasti akan menurunkan yang disebut sebagai Adam's likeness ya, yaitu keserupaan dengan Adam itu. Nah, kalau kita balik lagi ke gambar ini ya, bahwa di sini ya Yesus ini the Son of God, the second person of Trinity, tubuh atau natur manusianya adalah dari ibunya ya, dari ibunya, tetapi dia bukan keturunan Adam. Nah, tadi saya sudah katakan ya. Jadi sebenarnya ketika Adam memperanakkan Set, Adam itu menurunkan kepada Set semuanya. Nah, ketika kita
kita lahir dari Adam, ya kita dalam Adam, maka kita turut melakukan perbuatan dosa dalam Adam. Nah, apakah Yesus Kristus juga turut melakukan hal itu? Jawabannya tidak. Yesus Kristus tidak ada di dalam Adam, gitu ya. Yesus Kristus adalah Adam, tapi tidak di dalam Adam. Nah, Adam itu adalah Adam yang pertama. Nah, Yesus Kristus tidak di dalam Adam, sehingga Yesus Kristus kita sebut sebagai the second Adam, manusia yang kedua atau Adam yang kedua. Jadi Adam pertama dan Adam yang kedua adalah Adam yang sama, Adam sejajar gitu ya. Adam yang pertama, di dalam Adam yang pertama kita berdosa, di dalam Adam yang kedua kita dibenarkan. Kita menyatu dengan Adam yang pertama di dalam tubuh, kita menyatu dengan Adam yang kedua di dalam roh, ya. Karena kita diikatkan oleh roh dan kita itu menyatu di dalam Adam melalui roh, gitu. Ya. Nah, ini yang mungkin sedikit apa ya, mungkin sedikit membingungkan, tapi kalau misalnya kita baca baik-baik, kita pelan-pelan gitu ya, kita akan melihat bahwa Adam, kita sebutkan tadi saya katakan bahwa virgin birth, ketika kita bahas virgin birth, kita belajarnya second Adam gitu. Jadi Adam itu menguasai semua manusia karena semuanya berada dari Adam gitu. Jadi kita Adam disebut, Hawa disebut Adam, anak-anak Adam disebut sebagai Adam, dan semua ada di dalam Adam gitu. Semua ada di dalam Adam. Nah, termasuk Maria, maka Maria juga anak Adam. Nah, bagaimana kemudian Yesus ini lahir dari perawan Maria dan bukan keturunan, dia mempunyai natur Adam dari ibunya, tapi bukan keturunan Adam. Dia keturunan perempuan. Dia disebut sebagai anak perempuan. Dia bukan anak Adam gitu ya, tapi dia punya natur Adam. Bagaimana caranya? Itu dengan virgin birth gitu. Nah, dengan dia menjadi manusia, tetapi sekaligus bukan di dalam manusia yang pertama, maka Yesus menjadi manusia yang kedua atau Adam yang kedua, gitu. Jadi saya ulangi ya. Nah, karena semua manusia di dalam Adam, nah tidak ada manusia yang tidak dalam Adam. Semua manusia memiliki naturnya dari Adam, ya, dan semua manusia berasal dari Adam. Nah, Yesus Kristus memiliki natur manusia dari ibunya, yaitu Maria, yang juga di dalam Adam, tetapi Yesus Kristus tidak ada di dalam Adam, karena Yesus Kristus bukan lahir dari laki-laki, gitu ya, tapi dia lahir dari perempuan, tanpa benih laki-laki. Dan kemudian Yesus Kristus ini adalah manusia, satu-satunya manusia yang tidak di dalam Adam, yang tidak manusia yang tidak memiliki sesuatu di atas kepala, di atasnya lagi, itu cuma Adam pertama dan Adam yang kedua. Nah, Adam yang pertama memiliki banyak keturunan, ya, yaitu dan mewarisi semua apa yang dia miliki, dan Yesus Kristus juga sama. Ya, barang siapa ada di dalam Yesus Kristus, dia juga adalah bagian daripada Adam yang kedua. Jadi di dalam Adam yang pertama kita bersekutu di dalam dosa, di dalam tubuh, melalui tubuh, dengan Adam yang kedua kita bersekutu melalui roh, ya, di dalam roh, sehingga kita disebut sebagai dilahirkan kembali, dilahirkan oleh roh, dan kemudian kita diikatkan oleh roh menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Nah, lalu kemudian Mary could convey the nature of Adam to her offspring in the sense that she was also a man, ya. Maria itu bisa memberikan natur Adam kepada keturunannya dalam pengertian karena Maria juga adalah Adam, manusia dalam pengertian manusia. Tetapi Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus adalah manusia tetapi bukan keturunan Adam. Nah, ini kita lihat lagi ya, bagian lain dalam perjanjian baru yang memberikan konsep yang kurang lebih sama ya, yaitu Hebrew Perspective on Adam and His Children. Coba nanti kalian baca dulu ya, teks ini ya, ini satu perikopnya dibaca, yaitu waktu itu Abraham itu bertemu dengan Melkisedek ya, dengan Melkisedek, dan kemudian dengan Melkisedek ini bertemu, dan kemudian Abraham ini memberikan perpuluhan. Nah, coba kita lihat kalimatnya. One might even say, ya, dapat dikatakan bahwa Levi himself, Lewi, who received tithe, ya, yang menerima perpuluhan, juga membayar perpuluhan melalui Abraham kepada Melkisedek, gitu ya. For he atau Lewi ini, sebab Lewi ini masih berada di dalam tubuh leluhurnya ketika Melkisedek bertemu dengan dia, gitu ya. Nah, saya coba berikan gambaran kepada kita semua ya. Nah, jadi contohnya misalnya begini ya. Contoh yang dimaksudkan di sini itu adalah begini. Jadi waktu itu Abraham ya
Abraham itu bertemu dengan Melkisedek. Nah, kemudian Melkisedek, ya. Nah, kemudian Abraham itu memberi perpuluhan, ya, dia memberi 10%. Nah, dikatakan dalam teks ini bahwa Lewi itu juga membayar perpuluhan kepada Melkisedek. Kok bisa? Gitu. Ceritanya begini ya. Jadi Abraham ini punya banyak anak ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, etc., Benyamin. Nah, punya 12 anak. Ya, di sini kita sebut aja paling sini Lewi, ya. Nah, yang lain itu Ruben, Simeon, kemudian Yehuda, Naftali, Dan, ya. Yang lain yang ini itu mereka membayar perpuluhan kepada orang-orang Lewi gitu. Jadi orang-orang Lewi ini, ya, orang-orang Lewi eh, ini kan dari Abraham, Ishak, Yakub, ya. Yakub kemudian punya 12 anak gitu ya maksudnya ya. Nah, orang Lewi ini menerima perpuluhan dari saudara-saudaranya. Nah, mereka itu memberi perpuluhan sehingga maksud daripada penulis Ibrani ini mau mengatakan bahwa betapa luar biasanya gitu loh, betapa besarnya Lewi ini. Nah, Lewi bayar perpuluhan ke siapa gitu ya? Ke anak-anak Harun sih, tapi anak-anak Harun juga orang Lewi gitu ya. Jadi 10% di sini. Nah, eee, anak-anak anak-anak Lewi atau anak-anak Harun juga menerima perpuluhan dari semua satu suku bangsa. Nah, peristiwa ini jauh sebelum Lewi atau suku Lewi, ya bukan Lewinya, tapi suku Lewinya malah jauh sebelum suku Lewi itu ada. Nah, Abraham itu bertemu dengan Melkisedek dan kepada Melkisedek Abraham itu memberikan 10%. Nah, menurut teks yang kita baca di sini dikatakan gini ya, bahwa Lewi yang menerima perpuluhan dari saudara-saudaranya itu membayar perpuluhan yaitu kepada Melkisedek melalui Abraham gitu. Jadi konsepnya itu cukup unik ya. Jadi Lewi ini yang menerima perpuluhan ini kemudian ternyata memberikan perpuluhan kepada Melkisedek melalui tubuh ayah Abraham. Jadi pada waktu Abraham memberikan perpuluhan dan Lewi belum pernah dilahirkan atau belum eksis, tapi masih di dalam tubuhnya Abraham, itu konsepnya ya. Ini kan makanya kasih di sini judulnya itu adalah Hebrew. Hebrew itu adalah kitab kitab Ibrani maksudnya gitu ya. Kitab Ibrani, perspektif kitab Ibrani mengenai Adam dan anak-anaknya gitu. Jadi ternyata mereka itu memberi perpuluhan juga kepada uh, si Lewi ini, orang-orang suku Lewi ini memberikan perpuluhan kepada Melkisedek gitu. Padahal mereka belum ada, mereka belum lahir gitu. Mereka belum lahir sama sekali, tapi dikatakan mereka telah memberikan perpuluhan itu kepada Melkisedek. Nah, maksudnya itu tadi yang saya gambarkan ya. Levites, suku Lewi itu adalah anak-anak Lewi. Ya, maksudnya dalam tubuh Lewi. Lewi ini adalah anak Yakub, masih dalam tubuh Yakub. Ishak itu di dalam tubuh Ishak itu. Di dalam tubuh Ishak. Dan Ishak itu waktu itu dalam tubuh Abraham. Nah, ketika Abraham itu ketemu Melkisedek, in the time when Abraham offered his tithe to Melkisedek, pada waktu Abraham memberikan persembahan perpuluhan itu kepada Melkisedek, Lewi melakukan juga ya, as Levi was in Abraham's body at the moment. Jadi Lewi itu juga turut memberikan perpuluhan sama karena dia sedang berada di dalam tubuh Abraham. Itu sama dengan tadi yang saya jelaskan. Kita belum lahir pada waktu Adam itu dilahirkan, tapi sebenarnya kita turut berdosa di dalam Adam. Ya, kita turut berdosa dalam Adam karena kita ada di dalam Adam, dan Adam itu juga adalah the head of humanity, ya, kepala daripada manusia. Nah, di sini yang saya bahas tadi ya, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, ya. Masuk melalui satu orang dan oleh dosa juga maut, demikianlah maut menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena pelanggaran satu orang Adam, semua orang manusia telah jatuh ke dalam kuasa maut. Nah, jadi
Kurang lebih konsepnya itu sama ya. Jadi kita itu berada di dalam dosa karena kita itu berada di dalam Adam. Kita itu bersekutu dengan Adam di dalam daging, di dalam tubuh. Nah, kesimpulan kita, maka Adam itu adalah manusia yang pertama dan nama Adam, yaitu manusia, menyatakan bahwa dia adalah representatif umat manusia karena dia tuh bukan cuma dirinya ya, bukan cuma di Adam tapi juga Adam for all ya. Adam adalah individu sekaligus korporat. Istilah nama Adam berarti umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia pada awalnya ada di dalam Adam. Nah, di dalam daging, Adam berkuasa, berkuasa itu artinya karena bersekutu dengan dia dan dia adalah kepalanya, untuk seluruh umat manusia yang berdaging atau bertubuh, semua manusia bersekutu dengan Adam di dalam tubuh. Ya. Dan sekarang kita lihat first Adam and the second Adam. Nah, di dalam Adam, ini Adam's offspring ya, keturunan-keturunan Adam, ya dalam Adam, dan ini adalah keturunan Maria, Mary's offspring. Maria juga sebenarnya juga keturunan Adam, tetapi Yesus Kristus bukan keturunan Adam, gitu ya konsepnya. Nah, Yesus meskipun mempunyai natur manusia tidak berada di bawah kekuasaan Adam. Yesus itu anak daripada Maria tetapi bukan anak Adam. Ya, Yesus tidak mewarisi dosa Adam, makanya Yesus itu tidak turut melakukan dosa dalam Adam. Yesus itu dan tubuh Yesus Kristus juga dikuduskan, ya, mengalami yang kita sebut communicatio gratiarum bahwa Roh Kudus itu menguduskan tubuh Yesus Kristus dan tubuh Yesus Kristus itu dihiasi oleh segala kemuliaan sehingga bisa menjadi objek penyembahan manusia. Dan Yesus adalah Adam yang kedua, sejajar dengan Adam yang pertama, karena manusia yang tidak memiliki kepala hanya Adam dan Yesus Kristus. Nah, di Roma ayat 18 juga dikatakan bahwa Adam adalah gambaran dari dia, Yesus yang akan datang. Ternyata Alkitab Paulus mengatakan bahwa konsep tentang yang kita pelajari ini, tentang Adam, ya semua dalam Adam, tentang Abraham tadi, ternyata adalah suatu gambaran kepada kita untuk menolong kita memahami bahwa Yesus itu punya pola yang sama. Yesus itu adalah Adam kedua dan kita bisa bersekutu atau menyatu di dalam ada Yesus Kristus. Kita berada di dalam Yesus Kristus itu melalui ikatan roh atau Roh Kudus. Jadi kita menyatu dengan Adam di dalam daging, kita menyatu dengan Yesus Kristus di dalam roh. Makanya dikatakan barang siapa tidak dilahirkan dari roh, maka dia tidak akan mungkin dapat menaik kerajaan surga. Karena dia tidak pernah bersekutu dengan Adam yang kedua. Ya. Nah, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, ya. Roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula, yaitu Adam, datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia yang kedua berasal dari surga, yaitu Yesus Kristus. Jadi makanya Alkitab itu menggambarkan adanya Adam pertama dan Adam yang kedua. Ya. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Makanya dikatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, yaitu lahir dari air dan roh, ya. Maksudnya mengalami konsep pembasuhan. Kamu harus dilahirkan dari roh supaya kamu bisa menyatu dengan Kristus. Karena itulah roh Kristus, roh yang menghadirkan atau membuat Maria itu mengandung Yesus Kristus, roh yang sama juga yang akan melahirkan kita menjadi manusia yang baru gitu. Jadi ini satu pendekatan atau konsep yang sama, sesuatu yang paralel ya. Sama seperti Maria Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus itu lahir dari Maria melalui Roh Kudus, maka kita juga akan dilahirkan oleh Roh Kudus supaya kita menjadi sama dengan atau menyatu dengan Yesus Kristus di dalam Roh. Ya. Nah, selanjutnya, Adam dan Kristus itu adalah agen-agen representatif ya, yang tadi federal, yang tindakannya mempengaruhi berdampak terhadap manusia. Dalam persekutuan dengan Adam, manusia menjadi berdosa, dan persekutuan dengan Kristus, manusia diselamatkan. Nah, Adam adalah kepala dari ciptaan lama, di dalam dia semua orang mati, ya ini dari teks kitab suci. Adam adalah kepala dari ciptaan yang lama, di dalam dia, ya di dalam dia semua orang mati,
dan Kristus adalah kepala dari ciptaan yang baru, yang sulung dari antara orang mati, yaitu yang tadinya mati yang kemudian bangkit. Di dalam Dia maka semua akan dihidupkan atau mengalami kebangkitan. Nah, kita bersekutu dengan Adam di dalam tubuh dan bersekutu dengan Adam kedua di dalam Roh Kudus. Terakhir, jika Kristus adalah manusia yang sama dengan kita, keturunan Adam bukan keturunan perempuan, ya, maka Kristus mempunyai persekutuan dengan Adam yang membuatnya akan mengasihi dosa Adam, ya. Jadi makanya dikatakan itu peran daripada virgin birth, ya, bahwa Yesus Kristus tubuhnya dipisahkan dari dosa Adam. Jika Kristus berdosa, ini lanjutan daripada yang selanjutnya, jika Kristus berdosa, ia tidak mungkin dapat mengerjakan karya keselamatan karena ia sendiri adalah manusia berdosa. Yesus harus berbeda dengan Adam yang pertama. Sebagai Adam yang kedua, yang rohania, tidak berasal dari tanah tetapi dari surga. Karena dikandung oleh roh, ya, dia dikandung oleh roh. Maka Kristus dapat berperan sebagai agen representatif sehingga barang siapa bersekutu dengannya akan bersekutu di dalam roh maksudnya ya. Bersekutu dengan akan bersatu dengan Kristus gitu. Ya. Oke, ini pembahasan kita mengenai virgin birth dan second Adam. Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan di dalam tanya jawab.